Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, hari ini Jakarta sebenarnya tidak ada hujan dan mudah-mudahan sampai dengan 1 minggu ke depan curah hujannya juga tidak tinggi. Tetapi kami sekarang sedang mempersiapkan diri kalau kemudian ada curah hujan yang tinggi dan juga beberapa tempat-tempat yang selama ini banjir. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kami tetap melakukan normalisasi, baik itu normalisasi Ciliwung, normalisasi Cakung Lama, dan Krukut. Dan sekarang sudah dimulai. Minggu depan atau 2 minggu lagi paling lama saya bersama dengan Kementerian ATR BPN akan menyelesaikan pembebasan lahan yang memang belum terselesaikan dan sekaligus membagikan sertifikatnya. Itu kami lakukan agar penyelesaian jangka menengah untuk banjir di Jakarta bisa tertangani secara baik. Dalam kesempatan ini, sekarang ini kita berada di Daan Mogot KM 13 yang selama ini selalu banjir. Kenapa selalu banjir? Karena jalannya di bawah permukaan Sungai Mukefat. Jadi diapakan saja kalau kemudian hujan, curah hujan nggak perlu sampai dengan 200, 100 saja tempat ini pasti sudah banjir. Maka untuk itu yang akan dilakukan penanganan jangka pendek adalah kami akan memasang pompa stasioner 3 di sini sekaligus, yaitu di KM 13, 13A, dan 13B. Kalau dulu di tempat ini hanya ada kurang lebih 1.000 liter per detik. Dan itu pun mobile. Sekarang dengan pompa yang stasioner yang tetap akan ada di sini, kapasitasnya menjadi 7 kali, kurang lebih 7.000 liter per detik. Kami berharap dengan penanganan itu secara jangka pendek akan teratasi persoalan banjir yang ada di Daan Mogot KM 13 ini. Sekaligus yang selalu di-tag ke saya adalah pembangunan yang tidak terselesaikan, yang dimulai dari tahun 2022 ya. Segera akan kami selesaikan, sekaligus menyelesaikan menata tempat di KM 13 ini. Untuk jangka menengah saya sedang memikirkan apakah memang diperlukan untuk membuat flyover di tempat ini yang panjangnya mungkin lebih dari 2 kilo. Saya akan minta segera Dinas Bina Marga untuk menghitung kembali flyover di tempat ini. Karena memang ada yang selalu saya sebut penyelesaian jangka pendek, harus ada penyelesaian jangka menengah panjang. Kalau mau menengah panjang mau dibuat flyover. Karena di tempat ini nggak mungkin begitu curah hujan 100 saja Sungai Mukefat ini pasti akan melimpah ke jalan yang ada di Daan Mogot. Itu yang ingin kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Iya Pak, Radio Sonora tadi Bapak sudah singgung juga di titik ini mapnya juga dinamakan proyek gak kelar-kelar Pak. Nah untuk proyek yang ini selesainya kapan targetnya? Kemudian yang kedua, kemarin di Rakornas Presiden menyinggung pemerintah daerah membersihkan sampah, kabel, spanduk dan juga gentengisasi Pak. Semua itu ada di Jakarta, kabel. Kemudian halte Transjakarta juga nggak pakai genteng. Bagaimana Pemprov menyikapi itu? Terima kasih. Yang pertama tentunya apa yang menjadi arahan Bapak Presiden untuk di Jakarta kami tidak lanjuti. Kemarin para wali kota Jakarta kebetulan dan Bupati juga hadir, Bu Wali Kota juga hadir. Semua hal yang berkaitan dengan sampah sebenarnya Jakarta relatif sudah dibersihkan beberapa waktu yang lalu ketika kita menghadapi banjir. Tapi sekali lagi tetap urusan sampah kita bersihkan. Termasuk kemudian untuk seng dirubah menjadi genteng 1000% saya setuju. Termasuk yang paling penting adalah saya benar-benar pengen menertibkan nggak ada lagi di Jakarta yang namanya flyover itu kalau partai ada acara kemudian masang di flyover. Itu mengganggu banget lalu lintas yang ada di Jakarta dan itu akan kami lakukan. Satu lagi apa tadi? Jadi proyek ini mungkin memang sudah menjadi tugas saya untuk nyelesain yang nggak selesai-selesai. Termasuk di tempat ini dari tahun 2022, mudah-mudahan tahun 2027 selesai secara keseluruhan mengatasi banjir dan sekaligus adalah
rumah pompa yang stasioner di tempat ini yang tadi saya sebutkan KM 13, 13A, 13B selesai semua. Sekaligus ini akan menyelesaikan banjir di Daan Mogot KM 13 memang persoalannya jangka pendek. Jadi kalau mau jangka panjang saya akan suruh ngitung untuk dibuatkan flyovernya. Izin pertama terkait isu lain Pak, terkait virus Nipah antisipasinya seperti apa? Kemudian kedua kemarin kan Pak Presiden kumpul dengan pemimpin daerah ya Pak ya, sempat menyebutkan pertama sampah jadi musuh bersama seluruh kepala. Oke. Yang kedua tentang kepala daerah diminta untuk memulai daerahnya masing-masing. Tanggapan Pak Gubernur bagaimana? Oh, saya arahan Bapak Presiden 1000% pasti saya jalankan karena saya memang berkeinginan Jakarta akan menjadi lebih rapi, lebih bersih. Dan juga saya meminta semua trotoar yang sekarang sedang dibangun di Jakarta, jangan trotoarnya selesai kemudian pedagang kaki lima dibiarkan untuk memanfaatkan trotoar itu. Yang seperti itu pasti akan saya tertibkan. Jadi Jakarta akan melakukan itu. Yang virus Nipah sekali lagi, alhamdulillah sampai hari ini di Jakarta belum ditemukan yang terkena virus Nipah. Kemarin waktu berkomunikasi dengan Bapak Menteri Kesehatan, mudah-mudahan Jakarta segera mengantisipasi untuk itu. Dan saya sudah meminta kepada Dinas Kesehatan untuk segera menangani itu. Dan mudah-mudahan Jakarta lebih tanggap. Karena persoalan yang menyangkut virus Nipah, terus kemudian yang kemarin kencing tikus dan sebagainya, mudah-mudahan tidak terjadi di Jakarta. Perkenalkan Pak, saya Sila dari Loka TV. Izin bertanya, maaf jika di luar tema, terkait jalan yang berlubang di Jakarta yang menyebabkan kemacetan dan juga kecelakaan. Salah satunya itu di Jalan Daan Mogot, Tojon, itu dari penanganan dari Pemprov seperti apa? Yang tadi disebutkan sebenarnya sudah ditangani. Di Jakarta kemarin pada saat rapat kami menduga, kami mengidentifikasi ada 6.000 titik yang harus segera ditangani oleh Dinas Bina Marga. Tadi yang barusan disebutkan di mana? Terima kasih izin Pak Gubernur terkait tadi yang disampaikan Mbak. Kami sudah langsung tangani karena itu kan menjadikan masukan buat kami malam ketika genangan memang kita belum bisa kita lakukan, tapi setelah surut kami sudah lakukan tindak lanjut. Ya. Satu lagi kalau masih ada, satu lagi. Pak, terkait dengan pompa tadi kan yang disampaikan kemarin sempat ada kendala, emang genangan tidak bisa dialihkan ke kali Perpati karena debitnya juga tinggi. Untuk jangka pendeknya jika itu terjadi lagi itu seperti apa langkah yang akan diambil? Lalu yang kedua Pak terkait dengan RDF Norotan. Ini terkait dengan RDF Norotan, ini kan sudah ada penetra bau yang ditambah ya Pak, cuman kan masih ada keluhan terkait dengan bau. Ini langkah apa kemudian yang akan dilakukan ke depannya sama terakhir Pak untuk persiapan stok pangan bulan puasa ini seperti apa dengan kondisi cuaca buruk? Ini apakah mengganggu pasokan? Yang pertama, karena saya selalu berkomunikasi dengan kepala daerah penghasil pangan di seluruh Indonesia yang mereka mensuplai ke Jakarta untuk urusan pangan, mudah-mudahan menyambut Imlek, puasa dan Lebaran, persoalan pangan di Jakarta tidak menjadi persoalan, termasuk daging. Dari sekarang juga kita sudah mempersiapkan untuk itu. Yang kedua yang berkaitan dengan rorotan, memang ketika kapasitasnya 750 ton per hari, itu tidak ada bau. Tapi begitu dinaikkan sampai dengan 1.000, sebagian kecil ada bau. Tapi persoalan bau yang utama sebenarnya adalah di pengangkutan. Karena air lindinya yang tercecer kemana-mana. Sehingga dengan demikian kemarin kami sudah rapat secara khusus, saya sudah minta sementara ini untuk komisioningnya tidak lebih dari 750 ton per hari dan digunakan dump truck yang baru. Karena secara khusus pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas LH menambah truk kompaktor yang baru yang diproduksi tahun 2025. Itulah yang akan kami gunakan, mudah-mudahan itu juga akan mengatasi jangka pendek. Yang satu lagi tadi apa? Baik. Jadi kemarin belajar dari persoalan yang ada di Tangerang Drain, memang ini kan muara dari seluruh sungai yang ada di beberapa provinsi lah tanpa menyalahkan siapapun. Tetapi intinya kita sedang mempersiapkan diri untuk mengatasi jangka pendek. Kemarin ketika di Cengkareng Drain itu 3.350 ya, memang nggak bisa apa-apa.
harus didorong airnya ke laut dulu. Maka apa yang dilakukan? Menunggu air pasang turun. Begitu air pasang turun kami pompa dan alhamdulillah penanganannya kemarin tertangani. Maka belajar dari itu, jangka pendeknya apa? Jangka pendeknya yang kami lakukan sekarang ini di tempat ini. Ini adalah salah satu yang menjadi keluhan masyarakat yang ada di Jakarta, yaitu 2 flyover Pesing sama KM 13. Dan kami tangani yang ini. Dan mudah-mudahan dalam jangka menengah saya sudah meminta untuk dibuatkan flyover. Menghubungkan misalnya lah Pesing, tempat ini dan selanjutnya. Dan kalau itu bisa dilakukan, memang lebih permanen cara penyelesaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.